Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, datang menyembah-Mu, bertemu pribadi dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami rindu dekat padamu Tuhan. Hanya Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang menjadi Allah kami. Kerinduan kami berada dekat-Mu Tuhan. Karena saat berada dekat-Mu, hati kami boleh tenang, hati kami boleh tentram Bapa. Haleluya Yesus. Syukur. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari nyanyikan sepenuh hati. Haleluya. Ya dekat kasih-Mu Bapa, itulah kerinduan kita. Haleluya. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Katakan sepenuh hati. Haleluya. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau,
melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami rindu Kau mengenal hatiku Tuhan. Kami rindu Kau menjagai hatiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Allah bagiku. Yesus Tuhanku dan Selamatku. Haleluya. Haleluya. Kau besar, Kau agung dan ajaib. Haleluya. Sembah kami, pujian kami bagi-Mu Yesus Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan. Besar, agung Engkau, mulia Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak. Haleluya Tuhan. Bapa, mari baharui hati kami. Biarlah hati kami selalu rindu untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Amin. Engkaulah andalan kami. Haleluya. Ya, Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Katakan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan sepenuh hati. Oh, Tuhan inilah yang ku tahu. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hatiku Bapa. Jauh melebihi semua, oh Yesus, yang terdekat sekalipun. Amin. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar
biasa. Amin, amin. Haleluya Bapa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Waktu ini adalah waktu yang berharga buat kami Tuhan. Kami mau gunakan waktu yang masih Tuhan berikan buat kami. Untuk kami Tuhan boleh menyenangkan Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menyembah, memuji Tuhan. Sebab itulah Tuhan menciptakan kami, yaitu supaya kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Bersyukur, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan, buat hati yang baru, buat hari-hari yang sedemikian Tuhan jagai hidup kami. Bahkan Tuhan juga jagai hati kami. Untuk saat ini kami masih memiliki hati kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa buat kami. Kami mau menghargainya Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau akan melawat setiap kami. Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Untuk dibaharui sekali lagi Bapa. Oh, untuk kami boleh menikmati berkat lawatan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri beracara di tempat ini, dalam ibadah kami. Kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan mengalir, Roh-Mu mengalir di tempat ini Bapa. Roh Kudus-Mu ada di hati kami juga Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan memuji, menyembah Tuhan dengan hati kami, dengan mulut kami Bapa. Karena hanya Engkau Yesus yang layak disanjung tinggi. Kami percayakan Tuhan hati kami, hidup kami kepadamu. Pagi ini Bapa, biarlah oh Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengurapi setiap kami, umat-Mu, dan istimewa hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu, saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan bersama amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Yesus. Haleluya. Saudaraku, pagi ini cuaca boleh mendung ya, tetapi biarlah hati kita tidak mau dingin atau semendung cuaca saat ini. Amin. Amin. Hati kita mau berkobar-kobar karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Rasakan keajaiban Tuhan setiap hari, menikmati keajaibannya, menikmati kasih-Nya. Amin. Sorak-sorai hanya bagi Yesus. Ajaib, Yesus ajaib. Haleluya. Glory. Katakan ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Haleluya. Betapa menikmati berkat yang melimpah. Setiap hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Tuhan Yesusku ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Yes, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku.
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Yes. Haleluya. Allah kita selalu ajaib. Amin. Amin. Nikmati setiap hari keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya hidup kita dipimpin selalu oleh Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan yang taat hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kita akan pujikan dengan sukacita. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Amin. Mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Katakan haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya. Glory, tak pernah kecewa. Kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya semakin bahagia. Tak pernah kecewa selama-lamanya. Katakan sekali lagi, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya semakin bahagia. Tak pernah kecewa selama-lamanya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya
akan Dia. Sandu selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Haleluya. Kita patut percaya kepada Dia, Yesus. Haleluya. Kita akan tetap memuji Tuhan karena Dialah satu-satunya Tuhan yang membuat kita bersinar terang. Kita berbeda dengan dunia ini karena kita punya Allah, Tuhan Yesus, yang memberi kita sinar dan terang. Haleluya. Glory. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Glory. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Hanya Dia alasan kita untuk menyenangkan Dia. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yes, amin. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Amin, benar Tuhan. Oh. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, yes, haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Hidup kita tidak sama dengan dunia. Amin. Karena kita punya terang Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Kita mau hidup kita dipulihkan. Terus dipulihkan Tuhan. Untuk kita akhirnya menjadi sempurna seperti Kristus. Dalam karakter, dalam hati kita. Terus disempurnakan. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Amin. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Amin. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Amin Tuhan. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau
lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Amin Tuhan. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan, kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Nanti Saudara Dimas berdoa untuk firman. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami setiap anak-anak-Mu boleh berkumpul pagi ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk pujian-pujian yang telah kami naikkan. Kami percaya Tuhan, kiranya pujian-pujian yang telah kami naikkan merupakan persembahan yang harum dan berkenan bagi Engkau Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, agar siap untuk menerima benih-benih firman-Mu. Oh Tuhan, kiranya hati, tubuh, jiwa, roh, dan pikiran kami bagaikan tanah yang gembur, yang siap untuk menerima benih dan dapat bertumbuh dan juga berbuah dengan lebat, sehingga kami keluar dari tempat ini Tuhan dapat membagikan buah-buah yang baik Tuhan bagi sekeliling kami. Pakai kami juga Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang baik, dan kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini dapat berkenan kepadamu Tuhan dan dapat memberkati setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, dan pulihkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kiranya setiap kita tetap di dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, di hari-hari ini kita perlu hidup di dalam anugerah Tuhan, tetap tinggal di dalam terang Tuhan. Ya. Sebab kita harus mengerti Bapak Ibu, Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, menebus setiap kita dari dosa, supaya manusia yang sudah ditebus, setiap kita yang sudah percaya, hidup di dalam terang Tuhan. Itulah tujuan dari Tuhan menebus kehidupan kita. Kalau orang percaya atau orang Kristen, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mau hidup di dalam terang, maka dia sebenarnya hakikatnya belum menerima Tuhan. Ya. Orang yang sudah menerima, orang yang sudah beriman, dia harus mau hidup di dalam terang. Supaya apa? Supaya
orang-orang yang ditebus itu menjadi apa? Umat yang bersinar. Ini Rema 2022 adalah kita harus menjadi umat yang bersinar. Karena kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita diselamatkan, kita ditebus dengan harga yang mahal melalui darah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita ini tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Kita tidak tinggal lagi di dalam dosa. Kita mau berpindah, Bapak Ibu. Ini yang penting. Berpindah dari hidup di dalam gelap kepada apa? Terang Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk umat Tuhan lakukan, ya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus memahami dengan benar apa sih tujuan Tuhan, apa tujuan Bapa memberikan anugerah keselamatan melalui pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita salah memaknai tentang anugerah keselamatan, hidup kita tidak akan pernah mengalami terang Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah bersinar di tengah-tengah dunia ini. Sebab tidak sedikit Bapak Ibu, orang Kristen itu salah, tanda kutip salah, memahami maksud dari keselamatan. Banyak orang Kristen hanya berpikir selamat itu masuk surga. Jadi tujuannya hanya aku percaya Yesus, penting selamat, aku masuk surga. Ketika pola pikir kita hanya sekedar berbicara tempat surga, kita mau masuk surga, kalau percaya Yesus aku masuk surga, sudah. Tapi tanpa perubahan hidup, tanpa hidup yang berpindah dari kegelapan kepada terang, maka saya katakan itu mustahil. Ya. Sebab bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai tiket. Seringkali mengilustrasikan percaya Yesus itu hanya sebagai tiket. Tidak. Percaya Yesus itu sebagai pintu masuk kita untuk hidup yang baru, Bapak Ibu. Amin. Percaya Yesus itu menjadi sebuah pintu masuk, menjadi awal untuk kita menerima anugerah Tuhan itu lebih lagi, untuk kita mengalami terang Tuhan lebih lagi. Amin. Hidup kita semakin bersinar. Hari demi hari kita dibawa dari glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sebab dosa itu menghilangkan apa? Kemuliaan. Ya toh? Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan apa? Kemuliaan. Jadi dosa itu menghilangkan kemuliaan. Tapi dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh pintu masuk untuk apa? Mengalami anugerah demi anugerah, mengalami kemuliaan demi kemuliaan, sampai hidup kita ini benar-benar mengalami terang. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau berpindah dari hidup yang lalu, hidup di masa lalu, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, kepada terang Tuhan. Supaya apa sih? Apa sih tujuan Tuhan sebenarnya? Memberikan anugerah keselamatan. Kita mau belajar di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu apa? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita mau mengalami keajaiban Tuhan, tapi tidak sedikit yang enggan untuk hidup di terangnya Tuhan. Benar? Padahal Tuhan ingin membawa kita untuk hidup di dalam terangnya.
dan terangnya itu ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk kita ini menjadi umat yang bersinar terang, maka saudara dan saya harus mau keluar. Bahkan di ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan siapa? Umat Tuhan. Kita ini sebenarnya bukan orang pilihan. Orang pilihannya itu bangsa Israel. Tapi bangsa Israel karena tidak mau menerima Yesus, sehingga anugerahnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga kita yang sebenarnya dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. Jadi kalau kita ini beroleh anugerah menjadi umatnya, saudara, jangan disia-siakan. Amin. Jangan disia-siakan. Kalau anugerah itu telah kita terima, maka saudara harus menghargainya dan mengerti dengan benar apa tujuan dari Tuhan menyelamatkan kita. Tujuan keselamatan diberikan dari bacaan firman Tuhan yang kita baca. Itu yang pertama menjadikan kita apa? Imamat yang rajani. Ya. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang siap melayani Tuhan. Masuk di dalam pelayanan, melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Hidup kita ini harus siap untuk memberikan, mempersembahkan. Sebab itu Roma 12 dikatakan, persembahkanlah apa? Apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita ini harus punya pemikiran yang benar. Bukan hanya sekedar tempat. Keselamatan tidak hanya berbicara tempat masuk surga tanpa perubahan hidup. Tapi kita ini harus mau keluar dari kegelapan, saudara. Untuk apa? Untuk kita ini dipersiapkan menjadi imamat yang rajani. Untuk apa lagi? Untuk menjadi bangsa yang kudus, menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Nah, banyak orang Kristen ketika dia mau hanya memiliki konsep percaya Yesus, aku dapat surga, tapi tidak mau hidupnya ini keluar dari gelap, tidak mau mengejar kekudusan. Firman Tuhan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Bapa. Jadi kekudusan itu menjadi hal yang penting, karena inilah tujuannya, itu supaya kita ini nanti menjadi kumpulan orang-orang kudus. Dan sehingga kita menjadi kepunyaan lain, saudara. Kita tidak mau hidup kudus, kita tidak mau hidup dalam terang, tapi kita mengaku punyanya Tuhan. Tidak bisa, saudara. Saudara, kita harus mengerti apa maksud Tuhan mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak hanya sekedar, saudara, simbolis. Tapi menjadi orang Kristen itu harus kehidupan. Sebab itu barang siapa percaya, dia beroleh hidup kekal. Bukan surga tempat, tapi hidup kekal. Kehidupan yang diubahkan. Tuhan berpesan melalui Rasul Paulus supaya kita mengerjakan apa? Keselamatan. Filipi 2 ayat 12 dikatakan ini. Tetaplah
Nanti saudara baca sendiri. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan yang sudah diberikan Tuhan itu tetap kita harus kerjakan. Amin. Bukan berhenti aku percaya, aku dibaptis sudah selesai, udah tinggal tunggu. Tunggu apa? Tunggu panggilan masuk surga. Udah bukan. Tapi kita percaya, lalu kita dibaptis, itu menjadi awal untuk saudara bisa mengerjakan keselamatan. Ketika kita mengerjakan keselamatan ini loh, ini tidak boleh dilupakan kata-kata ini. Dengan takut dan gentar. Tidak sedikit kan banyak orang Kristen ceroboh hidupnya, benar enggak? Berpikir sudah, aku pasti selamat lah, hidupnya ceroboh. Padahal Tuhan berpesan melalui Rasul Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut apa? Takut kalau hidup kita ini loh tidak mencapai keselamatan itu. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan. Jadi untuk menjadi umat yang bersinar adalah kita harus mau mengerjakan keselamatan itu dalam hidup ini. Nggak ongkang-ongkang kaki terima Yesus, sudah ongkang-ongkang kaki tipas-tipas nunggu surganya datang, Bapak Ibu. Terus nunggu surganya datang sambil berbicara, wah diberkati Tuhan. Jadi pikiran cuma apa? Diberkati, ikut Yesus berkati masuk surga. Benar enggak? Jaluk enak tapi enggak mau mengerjakan. Minta rezekinya, minta masuk surga, tapi hidupnya tidak mau mengerjakan keselamatan, Bapak Ibu. Ini konsep yang salah di dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan kita harus mengerjakan keselamatan. Dengan apa? Keluar dari kegelapan. Untuk menjadi umat yang bersinar, saudara harus mau mengambil sebuah pilihan, yaitu keluar dari kegelapan. Karena kita orang yang ditebus, habitatnya bukan di dalam kegelapan. 2 minggu yang lalu khotbah saya, habitat orang percaya. Dia harus keluar dari kegelapan, Bapak Ibu. Petrus tadi dikatakan apa? Di bagian terakhir, yang telah memanggil kamu apa? Keluar. Jadi jangan tinggal di dalam kegelapan. Harus mau keluar. Keluar dari cara pikir yang lama, keluar dari kehidupan yang lama, harus mau keluar. Sebab kalau kita tidak mau keluar, maka saudara tidak akan mengalami terangnya yang ajaib. Kalau kita mau keluar dari pola pikir kehidupan yang lama, yaitu kehidupan kegelapan, janji Tuhan, saudara akan mengalami terangnya Tuhan yang ajaib. Tapi banyak orang tidak mau tinggalkan kegelapan, dia mau mengalami keajaiban Tuhan. Benar atau benar? Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi maunya apa? Ajaib, Tuhan tolong keajaiban. Maunya apa? Mujizat Tuhan. Benar enggak? Banyak orang seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan mau kita itu keluar dari cara hidup kita yang lama. Pak, ndak iso, Pak, angel. Ya karena ndak mau melangkah keluar, masih di dalamnya. Kita harus mengerjakan. Jadi jangan Tuhan kerjakanlah hidupku. Lah kita aja tidak mau mengerjakan, padahal perintah Tuhan apa? Kerjakanlah keselamatan. Dengan apa? Ayo langkah keluar. Melangkah keluar, mulai tinggalkan. Hidup-hidup yang lama itu mulai ditinggalkan.
Kalau kita tidak mau tinggalkan cara hidup kita yang lama, ya kita tidak bisa keluar. Keselamatan itu hanya sekedar mimpi. Mohon maaf. Jadi kita harus keluar. Sehingga di ayat 1 di pasal 2 1 Petrus tadi diawali dengan apa? Karena itu buanglah. Siapa yang buang? Siapa yang buang? Kita. Dengan kita keluar kita harus membuang segala apa? Kejahatan. Segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadi orang Kristen itu jangan kelihatan rohani, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu jangan kelihatan rohani, tapi harus rohani. Nah, kalau cuma kelihatannya rohani, tapi enggak rohani, tapi rohalus katanya. Itu repot Pak kalau udah dalamnya luarnya rohani, dalamnya rohalus Bapak Ibu. Wah, itu isinya demit semua ya. Segala kejahatan, tipu muslihat. Ya. Tipu muslihat itu Tuhan ingin kita ini buang. Kemunafikan Tuhan ingin buang. Termasuk melayani Tuhan, tidak usah munafik. Lihat di mimbar kelihatannya roh suci, benar nggak? Yang menghinggapi turun dari mimbar, roh apa saja. Kehidupan kita tidak mulai munafik, karena kita ini dipanggil untuk mengalami keselamatan supaya kita ini menjadi imamat. Imamat itu apa sih? Melayani. Dengan apa? Melayani dengan apa? Pelayanan itu bukan sekedar khotbah, mimpin pujian, main musik, enggak. Imamat itu adalah kita ini melayani dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Dengan hidup kita. Kita mau mempersembahkan hidup kita, itu melayani, Bapak Ibu. Saudara meninggalkan segala kebiasaanmu yang buruk, kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu melayani. Engkau mengampuni orang yang berdosa, orang yang membuat engkau jengkel, engkau mengampuni dia. Karena engkau taat akan firman, itu melayani. Engkau memberi orang yang kekurangan. Karena engkau mengasihi orang itu melayani. Engkau tidak berbuat jahat di tempat pekerjaanmu, engkau tetap berpegang di dalam kebenaran, saya mengatakan itu melayani. Amin. Jadi melayani tidak hanya sekedar dibatasi oleh mimbar ini, tapi bagaimana kehidupan kita itu bisa bersinar, itu melayani. Karena ketika kita bersinar, orang akan melihat siapa Kristus di dalam hidup saudara. Amin. Itu loh orang Kristen. Murah hati, seneng nolong. Bukan hidup kita yang dilihat, tapi siapa yang ada di dalam kita, itu yang orang lihat, Bapak Ibu. Hidup kita itu harus mau membuang. Jadi orang percaya itu harus mulai kita ini pindahan. Ingat 1 Petrus dikatakan kita ini hanya di dunia hanya apa? Menumpang. Apa di dunia ini? Menumpang. Jadi saudara, kita harus prepare, persiapan pindah. Pindah kemana? Ya ke tempat kita sesungguhnya nanti. Kalau tidak kita prepare dari hari ini, maka kita nggak siap pindahan. Ya, jadi nanti aku hidup kudus nanti aja kalau aku sudah mati. Nah, sudah lain ceritanya Bapak Ibu.
Jadi saudara dan saya harus persiapan masuk hidup kekal itu dari sekarang. Sebab itu dikatakan kesempatan yang Tuhan beri itu jangan dipergunakan untuk apa? Berbuat dosa, tetapi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa yang terjadi di dunia ini, saudara masih bisa ke gereja duduk dengan manis. Saya katakan, ini kesempatan. Benar enggak? Karena 2 tahun ini kita ini berjalan beriringan dengan maut. Cedek banget. Benar atau benar? Enggak ada kita yang berkata, aku terbebas dari. Enggak ada. Kita berdekatan saja sudah. Wah, ini jangan-jangan. Baru. Jangan-jangan ini. 2 tahun ini semua orang punya potensi bertemu dengan kematian. Benar atau enggak? Kematian itu bergentayangan. Dekat sekali. Ya, walaupun saudara kunci di rumah aja, tapi dekat sekali, benar enggak? Sehingga banyak orang takut, saudara. Ini menyadarkan kita bahwasannya kesempatan itu sangat berharga. Selama diberikan kesempatan Tuhan, ayo pindah, siap-siap pindah. Amin. Siap-siap pindah, tinggalkan hidup kita yang lalu. Jangan hidup dengan pola hidup yang lama. Tubuhmu ini adalah bait Allah sekarang. Tubuhmu ini adalah rumah Tuhan sekarang. Jangan kau rusakkan tubuhmu ini. Kalau kita enggak siap-siap dari hari ini, saudara, nanti bisa terlambat. Benar? Jadi kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan berpesan melalui Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Dikatakan begini, sebab itu apa? Kukatakan dan. Jadi kukatakan dan ditegasno, berarti apa saudara? Sudah dikatakan lalu ditegaskan, berarti apa? Penting. Jadi sudah kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan apa? Hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak kenal Allah. Banyak orang Kristen ya, hidupnya masih sama dengan orang dunia. Dan tidak sedikit juga pendeta sekarang gayanya kayak orang dunia. Jangkau dunia, gayanya kayak orang dunia. Ini ngeri saudara kalau tidak berhikmat. Gitu. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh, nah ini saudara, jauh dari apa? Hidup persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita ini nggak suka bersekutu, lalu kita mimpi masuk surga, apa saudara? Ya itu mimpi saudara. Hidup kita ini kalau mau mengalami terang, hidup kita ini mau terus masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan, maka kita jangan tinggalkan apa? Persekutuan dengan Allah. Hidup kita itu harus terkoneksi setiap waktu. Hidup kita itu harus bersekutu dengan Tuhan. Tidak peduli kita di manapun, di tempat kerja pun kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Jangan terkoneksi kepada Tuhan kalau ketika hidupmu sedang susah. Banyak orang Kristen kan gitu, kalau susah apa? Wah, rajin doa, ya toh?
rajin doa, rajin sembahyang, nangis-nangis. Ini kebiasaan, saudara. Kalau hidupnya sedang sengsara, sedang mengalami beban berat, sepertinya Tuhan itu segalanya. Padahal Tuhan ingin kita ini selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, dia pasti jauh, saudara. Jauh dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu menyelamatkan kita supaya kita ini pindah, keluar dari kegelapan, masuk pada terangnya yang ajaib. Ya, sekali lagi banyak orang tidak mau tinggalkan hidup yang lama, tapi mau keajaiban Tuhan. Sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan. Untuk membuang keluar dari cara hidup yang lama adalah dengan taat. Kuncinya cuma taat, Bapak Ibu. Ketika saudara mau taat, maka saudara akan dibawa terus kepada terangnya. 1 Petrus 1, ya, saya membahas 1 Petrus 1 pasal 1 dan pasal 2, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 22a dikatakan, karena kamu telah apa? Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita dapat keluar dari kegelapan, keluar dari hidup yang lama kalau kita mau taat, belajar taat. Taat apa? Lakukan firman. Sederhana, Bapak Ibu. Lakukan firman. Taat. Anda dengar khotbah, pulang jangan apa ya khotbah mau. Firmannya saja tidak ingat, apalagi mau taat. Oleh sebab itu Bapak Ibu ayo belajar. Kalau memang perlu tulis. Ibadah itu bawa catatan, tulis di rumah, dibuka lagi catatannya. Ayatnya tadi apa saja. Renungkan firman itu. Dan mulai taat. Taat ini berbicara bukan sekedar saudara berhasil, langsung berhasil, enggak. Tapi bagaimana saudara mau melakukan. Gagal, enggak apa-apa. Tapi mau tetap melakukan. Kita gagal mungkin memberi, tapi jangan berhenti, cobalah untuk memberi terus. Amin. Kita mungkin hari ini belum bisa ngampuni, tapi jangan berhenti untuk belajar mengampuni. Karena ketika kita tidak mau taat, saudara, kita sebenarnya tidak mau keluar. Ketika kita tidak mau mengampuni, ya kita tinggal di dalam kegelapan. Benar enggak? Jadi hidup ini belajar. Firman itu, ketaatan akan firman itu adalah kemauan untuk melakukan firman. Kalau firman Tuhan berkata ampuni, belajarlah untuk mengampuni. Kalau firman Tuhan berkata berilah, belajar untuk memberi, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berkata hiduplah dengan kudus, belajar hidup kudus. Mulai dari perkataan. Perkataanmu harus perkataan yang kudus. Pikiranmu pikiran yang kudus. Jangan perkataanmu perkataan yang tidak kudus. Karena setiap orang akan memakan buah dari perkataannya. Orang yang tidak mau keluar dari kegelapan itu biasanya gampang tersandung oleh firman. Ya. Jadi orang yang tidak mau keluar dari kegelapan, ketika dia dengar firman, dia tersandung. Tersandungnya bagaimana? Tersinggung. Lewis tersinggung apa? Mutung. Lewis motong apa? Benar. Perhatikan ini, 1 Petrus 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, mereka tersandung kepadanya.
Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Sediakan apa? Disediakan apa? Lah kok enak, sediakan ini surga, Pak. Ini dan untuk itu mereka juga telah disediakan, ini bukan tempat surga. Nah, kalau bukan surga apa? Ya, saudara sendiri ngomong. Jadi mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman. Banyak orang tersandung, dengar firman tersinggung. Wah kok modelnya kayak ngono. Untung lah aku gelem nang gereja. Ditas nang gereja wis khotbahane kok kayak gitu. Wis golek gereja liya, indah. Di gereja itu juga dengar firman, tersandung lagi. Wah, kok ini pendetanya apa telepon-teleponan toh? Kok ngerti? Pindah lagi, saudara. Di gereja yang sama Tuhan ngomong lagi pakai firman. Loh, iki pompakan iki pendeta nang Ponorogo. Padahal Tuhan sedang berbicara kepada dia supaya dia bertobat. Jadi kalau orang itu tinggal di gelap, ketika diterangi, dibuka oleh firman Tuhan dosanya, kalau dia tidak menerima dengan ketaatan, dia pasti tersinggung. Karena terang itu menelanjangi, membuka kebenaran. Benar enggak? Dosa itu ketika diterangi, dia akan terbuka. Dan banyak orang ketika dengar firman Tuhan tersinggung, sehingga dia tersandung. Bukan tersanjung, Bapak Ibu. Tersandung. Jadi kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan tersinggung, bersyukur masih bisa tersinggung. Nggak ada amin. Aduh, tersinggung. Berarti kalau Bapak Ibu tersinggung, harus apa? Harus apa? Harus bertobat. Bukan malah mutung. Bukan malah menjauh daripada Tuhan. Orang yang tersandung karena ketidaktaatan, nah ini. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan tempat bagi orang-orang yang gampang tersinggung. Nah, jadi saudara, hidup kita ini harus keluar dari gelap supaya kita mengalami terangnya yang ajaib. Amin. Yang kedua adalah fokus pada kehidupan rohani. Orang yang sudah ditebus, fokus hidupnya bukan lagi yang jasmani, tapi yang rohani. Karena yang jasmani ini pasti kita tinggalkan. Saya tuliskan di situ, mungkin Bapak Ibu tidak kelihatan. Saya tuliskan manusia rohani akan kita bawa sampai kekekalan. Tapi manusia jasmani pasti kita tinggalkan. Benar enggak? Segala sesuatu yang jasmani, tidak peduli mobilnya ada berapa, rumahnya ada berapa, tanahnya ada berapa, sekarang gantengnya bagaimana, kalau waktunya dia mati, semua ditinggalkan. Benar enggak? Kalau dia mati, yang wajahnya ganteng pun jadi pucat, selesai, tubuhnya hilang nanti. Apa kegantengannya akan dibawa ke surga? Enggak. Apa kekayaannya akan dia bawa ke surga? Apakah dia akan bawa jabatannya ke surga? Aku pendeta loh, jemaat ribuan. Bagi Tuhan, no. Oleh sebab itu saudara, dengan keluar kita dari kegelapan, kita harus punya fokus kehidupan rohani. Sehingga di dalam 1 Petrus 2
ayat 2 dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu apa? Bertumbuh dan beroleh selamat. Jadi dengan kita mengarahkan hal yang rohani, kita bisa bertumbuh. Kalau kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, maka kita beroleh apa? Selamat. Visi gereja ini bukan cari kata-kata yang bagus. Ini didoakan Bapak Ibu. Dan Tuhan kasih visi gereja tempat ini. Gereja tempat ini harus bertumbuh dan berbuah dalam segala hal. Ke arah siapa? Kristus yang adalah Tuhan. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, Kristennya tetap suka ngamuan, suka ngomong kotor, suka dendam, gampang tersinggung kanan kiri depan belakang, pelit. Lah saudara kira-kira bertumbuh enggak itu? Gampang kepahitan, males baca firman, males doa. Lah bertumbuh enggak kira-kira? Bertumbuh enggak? Nah, kalau enggak bertumbuh, bisa enggak ini? Itulah Tuhan ngomong, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan main-main. Orang yang bertumbuh, dia pasti akan beroleh keselamatan. Bukan dituliskan ini, supaya olehnya kamu sukses dan beroleh keselamatan. Enggak, bertumbuh. Yang penting hidupmu mau bertumbuh. Yang penting hidup kita ini mau bertumbuh enggak di dalam Tuhan. Fokus hidup kita apa? Kalau fokusmu cuma ikut Kristus, ikut Yesus untuk cari berkat saja, ketika kamu nggak diberkati, ngotong. Benar enggak? Kalau ikut Kristus hanya cari keuntungan di dalam gereja, ketika kau nggak terima keuntungan, aku nang gereja untuk apa? Ngono tok ae. Aku gak untuk apa-apa. Lah sudah, saudara tidak akan beribadah, bersekutu. Orang-orang yang ditebus harus selalu merindukan perkara-perkara ini. Kolose 3 ayat 1, 2, 4 berkata begini. Karena itu apa? Kalau kamu berarti apa? Bisa saja enggak, benar enggak? Kalau kamu dibangkitkan apa? Bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas, di mana apa? Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini apa? Rohani. Di dunia ini sekali lagi menumpang Bapak Ibu, amin. Fokus kita itu harus hidup rohani. Karena yang jasmani pasti ditinggalkan, tapi yang rohani akan kita bawa sampai kekekalan. Kalau jadi anak Tuhan tidak rohani, wah, ya tidak bisa. Oleh sebab itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk. Ini loh saudara, dijelaskan dengan jelas sekali. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Fokus. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan hanya kelihatan rohani. Saya pun pelayan Tuhan.
Hamba-hamba Tuhan tidak cukup kelihatan rohani, tapi hidupnya harus rohani. Anak-anak Tuhan tidak cukup kelihatan rohani, tapi hidupnya harus rohani. Amin. Fokus, karena kehidupan jasmani pasti ditinggalkan. Yang kedua, ayat 2 dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang. Jadi jangan hanya fokusnya piye uripku, gimana hidupku di dunia. Tuhan ngomong, kalau kamu cari kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu Tuhan ingin, ayo fokus. Bukan berarti saudara tidak boleh kerja terus dungoy. Tuhan ngomong, kalau kamu tidak kerja jangan makan. Tapi dalam bekerja, kamu dengan fokus. Fokus dalam pengertian, wah kerjaku, enggak. Kamu harus profesional, tapi hatimu tetap untuk Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak bersalah dalam hidup ini dengan apa yang Tuhan percayakan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi itu pasti ditinggalkan. Amin. Pasti ditinggalkan. Kalaupun engkau bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Kalaupun engkau mengasihi, mengasihilah untuk Tuhan. Ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, baca sama-sama, 2, 3. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam apa? Kemuliaan. Jadi kalau orang yang mau fokus hidupnya, hidup rohaninya, pasti dimuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Dimuliakan. Tapi kalau hidupnya orang hanya fokus di dunia, maka tidak ada kemuliaan. Sebab itu Paulus berkata, aku ini semakin merosot, dagingku ini loh semakin merosot. Tapi rohaninya, rohnya menyala-nyala dalam Tuhan. Kita boleh jasmani ini merosot, tapi kita itu tetap harus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Jadi khotbah itu semangatnya kayak gini bukan hanya karena muda. Saya berharap saya pun nanti kayak tua, aku tetap semangat. Walaupun jasmani merosot. Karena jasmani ini pasti merosot, tambah umur tambah merosot. Benar enggak? Tambah umur tambah merosot. Kok jangankan yang sepuh, saya ini udah ngerasakan, udah mulai merosot. Nyanyi itu kadang-kadang syair itu bisa hilang loh Bapak Ibu. Nyanyi itu ya bisa hilang. Apa itu tadi? Itu merosot. Saya kalau merenungkan firman itu susut gitu ya. Noleh dikit ini apa ya tadi ya? Ya merosot. Bisa lupa, bisa. Tapi roh kita tidak boleh merosot. Rohani kita tidak boleh merosot. Oleh sebab itu, segala yang ada di dunia akan lenyap dan ditinggalkan. Tetapi bangunan rohani akan kita bawa sampai kekekalan. Rumah kita sebesar apapun pasti kita tinggalkan kalau kita mati, benar? Harta kita sebanyak apapun kita tidak akan bawa sampai kekekalan. Tapi bangunan rohani yang hari ini saudara bangun, itu akan dibawa sampai kekekalan. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap. Jadi jangan fokus pada dunia. Dunia ini sedang lenyap.
Fokuslah membangun bangunan rohani di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. 2, 3. Dan biarlah siapa? Kamu, katakan saya. Dan biarlah apa? Saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oh iya, saudara, dengan terjadinya corona ini menjadi sebuah perenungan. Sempatkan gereja dilarang, benar enggak? Semua online. Padahal sebelumnya gereja dibangun megah-megah. Sound sistemnya hebat-hebat. Kena corona. Semua di rumah. Yang megah-megah apa? Kosong. Benar atau enggak? Tuhan ingatkan. Ini loh bangunan rohani. Kadang kita bawa dalam kekekalan. Sehingga Tuhan ngomong gini, jangan engkau hanya memperhatikan jasmani ini. Hanya bersolek. Ya bukan berarti saudara terus datang ke gereja lusuh, kumuh, dasteran, bukan. Tapi jangan hanya sekedar memperhatikan bersolek tubuh jasmani kita, tapi lupa kerohanian kita. Karena kerohanian itu kita bawa sampai kekekalan, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman dan pengharapan menjadi bagian penting dalam mengiring Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah apa? Memuliakannya. Sehingga apa? Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dengan kita mengalami anugerah keselamatan, Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang menjadi pengharapan kita. Bukan dunia. Sekali lagi, dunia itu akan lenyap. Jadi jangan diharapkan. Tapi berharaplah pada pribadi yang kekal, yaitu Yesus. Amin. Hari-hari ini Tuhan ajarkan sekali lagi supaya manusia, terlebih umat Tuhan, hanya berharap pada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia. Jangan berharap kepada manusia, karena itu kesia-siaan. Baca sama-sama Yesaya 2 ayat 2. 2, 3. Jangan berharap pada manusia. Sekali lagi, 2, 3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagaimanakah ia dapat dianggap. Hari-hari ini berharap sama Tuhan. Amin. Jangan berharap pada manusia, termasuk pada suami, pada orang tua. Saya mengajarkan, ya, saya belum sempurna, tapi saya coba mengajarkan kepada anak-anak saya. Jangan berharap pada orang tua, tapi berharaplah pada Tuhan. Anak saya yang kuliah di Jakarta, saya berkata, kalau kamu memerlukan sesuatu, berdoa sama Tuhan. Jangan angkat telepon lalu telepon papa, tapi berdoalah kepada Tuhan. Karena berkatmu bukan hanya dari papa mama, tapi berkatmu daripada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang sekitarmu untuk memberkati kamu. Dan Tuhan juga bisa memberkati papa
untuk memberkati kamu. Saya ajarkan begitu. Anak saya yang kecil itu, Harvan, dia itu mintanya selalu apa? Mainan, Bapak Ibu. Sebenarnya enggak mahal dia minta. Dia minta mainan. Ketika dia minta, selalu kami ajarkan begini. Kamu pingin itu? Iya Pak, ini. Berdoa. Kamu berdoa sama Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Dia berdoa Bapak Ibu. Dan banyak kali ketika dia berdoa tidak lama, dia dapat berkat sendiri, bukan dari saya. Dia dapat berkat sendiri. Lalu dia dapat berkat, dia bilang, Pak, ini aku udah dapat berkat. Bisa enggak aku beli ini? Bisa. Dia kan enggak tahu jumlah uangnya. Harganya enggak semahal yang dia dapat. Susunya siapa yang ngambil? Papa mamanya. Enggak, ini gura ya. Tapi saya ajarkan untuk apa? Minta sama Tuhan. Ini bukan omong kosong. Saya ajarkan dia berdoa dari sejak kecil. Kenapa? Ini loh, manusia itu tidak lebih dari hembusan napas. Kalau saya dipanggil Tuhan, anak saya bergantung sama saya. Karena saya ini manusia yang tidak lebih dari hembusan nafas. Yang sewaktu-waktu ini loh, nafas bisa apa? Berhenti. Kalau saudara berharap kepada manusia, ketika manusia itu sudah tidak ada, saudara akan kecewa. Benar? Manusia itu bisa mengecewakan. 1 Timotius 6:17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Ya bukan hanya orang kaya, tapi kita semua di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan apa? Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Saiki akeh duite. Wah. Tapi itu tidak bisa diharapkan. Karena sewaktu-waktu kekayaan itu bisa lenyap. Dan Tuhan ajarkan di dalam 1 Timotius 6:7, melainkan kepada Allah. Jadi pengharapan kita itu bukan kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Bukan berarti saudara tidak boleh kaya, boleh. Tapi pengharapanmu bukan pada kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam apa? Kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Amin. Jadi kalau pemberian Tuhan itu bukan hanya berkat, tapi berkat yang bisa dinikmati. Banyak orang cari berkat, benar dapat berkat, tapi berkatnya nerobos saudara, tidak bisa dinikmati. Kenapa? Dikumpulno loro entek. Benar? Dikumpulno kebakaran habis. Dikumpulno nang bank, bangi bangkrut. Gak ono sing ijoli. Itu, saudara. Tapi kalau Tuhan memberikan berkatnya, kekayaannya, maka Tuhan pasti memberikan karunia untuk kita menikmatinya. Amin. Pengharapan kita itu harus kepada Tuhan. Pengharapan kita harus tertuju pada Tuhan kita Yesus, karena itu yang disukai oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 dibaca. 2, 3. Iya, ayo yang keras. 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mau berharap. Amin. Bukan kepada orang-orang yang perlu tok sama Tuhan. Jadi belajar hari-hari ini berharap sama Tuhan. Jangan andalkan manusia. Tuhan memang bisa berkati kita melalui orang-orang di sekitar kita.
tapi mereka bukan tempat berharap. Berharap kita hanya kepada Tuhan. Orang yang mau berharap, mengarahkan iman pengharapannya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Katakan, tidak dipermalukan. Pasti tidak dipermalukan, ya. Sehingga kembali ke 1 Petrus 2 ayat 6, 2-3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Siapa batu yang terpilih itu? Tuhan Yesus. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa? Tuhan Yesus. Dan siapa yang percaya apa? Kepadanya apa? Siapa yang menaruh harap kepada Yesus sebagai batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menolong engkau, saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan dipermalukan Tuhan. Hari-hari ini dunia boleh masuk dalam segala hal, tapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan berharap, dia tidak akan dipermalukan. Pertolongannya tepat pada waktunya. Terangnya ajaib pasti kita alami. Asal kita mau tinggalkan kegelapan. Cara hidup yang lama, model hidup yang lama, tinggalkan Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah, persiapkan sejak dini sekarang untuk kita masuk ke dalam kerajaan apa? Terangnya, dengan cara hidup dalam terang kebenaran. Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam apa? Segala hal. Dan apa? Kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Dan apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi visi gereja ini coba dihafal. Bertumbuh dan berbuah dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah Tuhan. Ini menjadi spirit kita jemaat Tuhan tempat ini. Untuk kita mengiring Tuhan. Supaya hidup kita itu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga saudara, ini loh, hidup kita ini mau mengerjakan keselamatan supaya semakin hari semakin layak. Semakin hari semakin berkenan. Sehingga ayat 12 kita mengalaminya dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan. Kita mengerjakan supaya layak, supaya berkenan, sehingga nanti kita ini dilayakkan. Amin. Untuk apa? Untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Di dalam apa? Iya. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau menjadikan hidup kita ini menjadi kediaman Tuhan. Amin. Supaya terangnya itu bersinar. Sehingga kita ini menjadi umat-umat yang bersinar. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk
jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati ini, inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ku jadikan. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Amin. Ku serahkan hidup ini untukmu. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun di hati ini. Amin Tuhan. Di hati ini lah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun di hati inilah rumahmu. di hati inilah baitmu Tuhan, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun di hati inilah. di hati inilah Tuhan, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. ketika kita menyediakan hati kita, tubuh kita sebagai rumahnya Tuhan, sebagai baitnya Tuhan, maka di mana Tuhan berada, di situ akan terpancar kemuliaan. Orang yang mau memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk ditinggali oleh Tuhan, maka terangnya yang ajaib akan memimpin kehidupan orang itu. Amin. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, tiang awan, tiang api menyertai mereka. Bangsa ini selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Mereka mengalami terang Tuhan karena di sana ada bait Tuhan. Ketika bait itu didirikan, kemah tabernakel itu didirikan,
maka tiang awan, tiang api berhenti di dalam kemah itu. Dan terangnya itu menyinari seluruh bangsa. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadikan hidup kita baitnya Tuhan, percaya hidup kita pasti disinari oleh kemuliaannya. Hidup kita akan bersinar karena kemuliaan Tuhan dihadirkan di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, ayo keluar dari kegelapan, keluar dari cara hidup yang lama, keluar dari kebiasaan-kebiasaan hidup ini. Kita yang mungkin suka bohong, suka tidak jujur, ayo tinggalkan itu, buang itu. Kita yang masih hidup dalam kejahatan, kita yang masih hidup di dalam fitnah, gosip, dosa mulut, ayo mulai tinggalkan cara hidup kita yang lama, supaya kita siap. Mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk kita berpindah masuk di dalam kerajaan terang Tuhan, supaya hidup kita ini semakin hari layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ketika waktu Tuhan tiba memanggil kita, kita berkata, aku siap Tuhan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau di hati ini, di hati ini rumahmu, di hati ini baitmu, dimanapun ku kan senantiasa Kau ada, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada. Biar setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami mau keluar dari cara hidup kami yang lama. Kami mau buang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau tinggal dalam terang Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, di situ Engkau berada Tuhan. Karena terang Tuhan menyinari hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menjadi terangnya Tuhan. Kami menjadi terang karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Kau terus memberkati setiap kami umat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengumuman untuk sepekan ke depan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hari ini boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami semua untuk beribadah di tempat ini. Minggu depan tetap ada ibadah raya yang dimulai pukul 8 sampai jam 10 pagi. Dilanjutkan dengan sekolah minggu pada pukul 8.30 di aula belakang gereja di tempat ini. Bapak Ibu jangan lupa bahwa hari Kamis tetap ada ibadah doa. Mari kita bersama-sama bertekun dalam doa.
di mana kita bisa mengungkapkan seluruh doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Hari Kamis jam 6 sore. Berikut disampaikan laporan persembahan tanggal 6 Februari 2022, persepuluhan 1.056.000, kolekte 477.000, kas kasih 307.000 rupiah. Demikian pengumuman, ada latihan kur gereja untuk persembahan minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami Ponorogo. Mari tangan-Mu Tuhan terulur untuk bangsa negara kami, bahkan kota kami. Sehingga kemurahan Tuhan dinyatakan, kesembuhan, perlindungan, pemulihan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas kota kami. Biar Tuhan oleh kuasa-Mu, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bangsa kami. Terlebih Tuhan kota di mana kami berada, di kota Ponorogo ini. Supaya Ponorogo ini Tuhan semakin mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kemajuan di dalam Tuhan, mengalami pemulihan, bahkan menjadi kota yang menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada, kiranya campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, membimbing pemimpin-pemimpin kami supaya berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak segala wabah, kami tolak segala sakit penyakit. Biarlah setiap kami Tuhan tetap hidup di dalam kesehatan, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Menaungan Tuhan, menaungi hidup kami, melindungi, memberkati kami. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami percaya ketika dua orang bersepakat, maka minta apapun akan Tuhan nyatakan. Kami berdoa Tuhan saat ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh dijamah, diberikan kekuatan, diberikan Tuhan jamahan-Mu, bilur-bilur Tuhan, menjadikan setiap kami yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, kasih kemurahan Tuhan dinyatakan. Amin. Terima kasih. Kami yang mengalami permasalahan, kekurangan, permasalahan ekonomi, diberikan kelimpahan. Amin. Diberikan kelimpahan, diberikan jalan keluar untuk berjalan. Tuhan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada, diberikan keharmonisan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah. Suami istri di dalam hubungan yang harmonis, orang tua dengan anak dalam hubungan yang harmonis. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan lawat satu persatu. Mereka Tuhan yang mulai bermalas-malasan, undur daripada Tuhan, Tuhan jamah gerakkan hati mereka. Taruh kerinduan di hati mereka untuk bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai melindungi kami dalam setiap
hari-hari yang akan kami jalani, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, Tuhan beserta, Tuhan membimbing. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota kami, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan perlengkapi kami untuk kami terus melayani Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat aparat keamanan yang sudah berjaga, Tuhan memberkati, melindungi Tuhan, apa yang Tuhan mereka perlukan, butuhkan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Sementara kami pulang, kiranya Tuhan menyertai, menjagai, melindungi kami sampai tempat kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, percaya dengan iman, terima berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita layak, setiap kita berkenan, dan kita boleh menikmati mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.